Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, channel pelajar akan mempersembahkan pembahasan soal ujian kenaikan kelas atau UKK mata pelajaran matematika untuk kelas 4 SD atau MI, tentunya dengan detail pembahasan yang lengkap. Dan di sini channel pelajar telah mempersiapkan soal-soal pilihan yang terdiri dari 25 pilihan ganda dan 10 pilihan soal esai. Semoga video ini dapat bermanfaat buat siapa saja yang menontonnya. Langsung saja kita buka lembar soalnya. Dari pilihan ganda dimulai dari nomor 1, negatif 45 ditulis. Mudah sekali ya, cukup ditulis dengan tanda negatif lalu dengan angka 45. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 2, bilangan berikut ini yang nilainya paling besar adalah, sini ada 7, negatif 6, dan 5. Jadi yang paling besar adalah 7 ya, sudah jelas bilangan positif. Lanjut ke nomor 3. Urutan bilangan yang benar dari bilangan berikut ini dari yang terkecil adalah, dari yang terkecil berarti yang tandanya negatif. Kemudian harus diakhiri dengan yang tandanya negatif karena di sini ada bilangan negatifnya semuanya dari pilihan A, B, C, D. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil adalah dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi jawabannya C. Lanjut ke nomor 4. 10 titik negatif 15. Tanda yang tepat untuk perbandingan dua bilangan tersebut adalah, udah jelas ya, 10 ini positif sementara 15 ini negatif. Jadi 10 itu lebih besar dari negatif 15. Oke, jawabannya nomor 4B. Lanjut ke nomor 5. Urutan bilangan yang benar dari bilangan berikut ini dimulai dari yang terbesar adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Di sini ada bilangan negatifnya semua. Maka urutan yang paling benar dimulai dari yang terbesar adalah 10, 7, 6, negatif 8, dan negatif 9. Karena negatif 9 itu nilainya lebih kecil dari negatif 8. Jadi jawabannya nomor 5 adalah C. Lanjut ke nomor 6. Nilai dari 30 ditambah dalam kurung negatif 6. Kita lihat pembahasannya. 30 ditambah dalam kurung negatif 6 itu akan sama dengan 30, tetapi buat bayar hutang 6, atau 30 dikurangi 6 sama dengan sisanya 24. Jawabannya D. Jadi punya 30 ditambah itu buat bayar hutang negatif 6. Jadi 30 dikurangi 6 sama dengan 24. Lanjut ke nomor 7. Nilai dari 75 dikurangi dalam kurung negatif 25. Kita lihat pembahasannya. Jadi bentuk 75 dikurangi dalam kurung negatif 25 itu akan sama dengan bentuk 75 ditambah 25. Jadi pengurangan oleh bilangan negatif itu tanda kurangnya menjadi plus, tanda kurungnya hilang, negatif 25-nya menjadi positif, atau 75 ditambah 25 jadi 100. Oke, nomor 7 jawabannya C. Lanjut ke nomor 8. Nilai dari negatif 12 dikurangi 35. Nah, ini sama saja logikanya. Punya hutang 12, kemudian hutang lagi 35. Jadi sama-sama hutangnya bertambah ya. Jadi hutang 12 ditambah hutang lagi 35, jadi punya hutang 47. Nomor 8 jawabannya C ya, sesuai dengan pembahasannya juga. Lanjut ke nomor 9. Nilai dari 100 ditambah dalam kurung negatif 25 kurangi 20. Nah, di sini kita fokus ke negatif ya. Negatif 25 kurangi 20 itu akan sama saja dengan punya hutang 25 kemudian hutang lagi 20, sehingga hutangnya menjadi negatif 45, sehingga penulisannya akan menjadi 100 dikurangi 45 sama dengan masih ada sisa 55. Jawabannya A.
Boleh dilihat pembahasannya juga ya. Lanjut ke nomor 10. 300 sama dengan titik-titik negatif 125. Nah, berapakah bilangan yang paling tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi 300 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sama dengan. Nah, karena pindah ruas yang tandanya tadinya positif menjadi negatif, sehingga titik-titik tetap berada di sebelah kiri, maka bentuknya akan menjadi titik-titik sama dengan negatif 125 tetap di sebelah kiri, 300 pindah ke sebelah kanan menjadi negatif karena yang tadinya positif menjadi negatif 300. Jadi punya hutang 125, hutang kembali 300. Hutangnya menjadi bertambah negatif 425. Jadi jawabannya A. Lanjut ke nomor 11. Negatif 75 dikurangi titik-titik sama dengan 25. Nah, ini juga caranya sama. Jadi tanda titik-titiknya ini negatif ini, negatif titik-titik ini pindah ruas ke sebelah kanan sama dengan. Nah, yang 25 yang di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri, tandanya yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi negatif 75 kurangi 25 itu akan sama saja dengan punya hutang 75, hutang lagi 25. Jadi hutangnya menjadi 100 atau negatif 100. Nomor 11 jawabannya C. Lanjut ke nomor 12. 1/2 titik-titik 1/4. Tanda yang tepat untuk membandingkan bilangan tersebut adalah untuk bilangan pecahan dengan pembilang yang sama, semakin kecil nilai penyebutnya, nilai angka penyebutnya, maka nilai pecahan itu semakin besar. Jadi penyebutnya di sini 2, di sini penyebutnya 4. Karena ini pecahan, maka 1/2 itu tentunya lebih besar dari 1/4 nilainya ya. Atau juga bisa dijadikan dalam bentuk pecahan lain seperti pada pembahasan ini. Jadi 1/2 dan 1/4 kita rubah dulu menjadi bentuk desimal atau bentuk persen, sehingga akan ketahuan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke, jawabannya nomor 12 adalah B. Lanjut nomor 13. Bilangan pecahan di bawah ini yang nilainya paling kecil adalah dari pilihan A, B, C, D. Di sini pembilangnya sudah sama satu semua. Jadi cukup kita melihat penyebutnya. Jika penyebutnya semakin besar atau semakin tinggi, maka nilai pecahan itu justru semakin kecil. Jadi karena di sini yang diminta adalah yang paling kecil, maka kita lihat penyebutnya yang paling besar. Di sini penyebut yang paling besar adalah 10 ya. Jadi jawabannya nomor 13 C. C ini ya. Lanjut ke nomor 14. Urutan pecahan berikut dari yang terkecil yang benar adalah. Nah, di sini juga sama, penyebutnya sudah satu semua, tinggal kita melihat di sini pembilangnya sudah satu semuanya, pembilangnya maaf. Kita cukup melihat penyebutnya. Nah, dari pilihan A, B, C, D, penyebutnya yang paling besar adalah 25. Jadi angka itu harus dimulai dari 1/25. Di sini antara jawaban B dan jawaban C ya. Kemudian urutan yang terakhirnya adalah pecahan dengan penyebutnya yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil adalah 2. Jadi urutan yang benar adalah 1/25, 1/10, 1/8 dan terakhir 1/2. Itu dimulai dari urutan yang paling kecil. Jadi jawabannya 14 C. Lanjut ke nomor 15. Bentuk paling sederhana dari 25/100 adalah untuk menyederhanakan pecahan agar menjadi pecahan yang paling sederhana adalah dibagi dengan bilangan yang sama sampai pecahan itu tidak bisa dibagi lagi. Di sini 25 kita bagi dengan 25. Kemudian 100 juga kita bagi dengan 25. Sehingga 25 dibagi 25 itu 1. 100 dibagi 25 itu 4. Jadi hasilnya pecahan yang paling sederhana dari 25/100 adalah 1/4. Jawabannya C. Lanjut nomor 16. Hasil dari 1/2 ditambah 1/5. Nah, di sini penjumlahan pecahan ya. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya, yaitu caranya dengan mencari KPK. KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Atau kalau mau langsung dikali silang juga boleh. Di sini saya menggunakan langsung kali silang. 1/2 ditambah 1/5 kali silang 1 kali 5 5, kemudian 1 kali 2 2/2 dikali 5 atau penyebut dikali penyebut.
Di sini 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, per 2 kali 5 10. 5 tambah 2 7 per 10. Jadi jawabannya 7 per 10. B. Nomor 16 B ya jawabannya 7 per 10. Lanjut ke nomor 17. Hasil dari 4 per 5 kurangi 1 per 3. Sama ya caranya, dengan menyamakan penyebutnya, yaitu dengan menentukan KPK atau kali silang. Di sini saya menggunakan cara kali silang. 4 per 5 dikurangi 1 per 3. 4 kali 3 dikurangi, di sini tandanya kurang, maka di sini juga tandanya kurang. Kurangi 1 kali 5 per penyebut kali penyebut 5 kali 3. 4 kali 3 12 dikurangi 1 kali 5 5 per 5 kali 3 15. 12 dikurangi 5 7 per 15. Jawabannya nomor 17 adalah A, 7 per 15. Lanjut ke nomor 18. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan ya. 25 per 30 ditambah 1 per 3 dikurangi 2 per 5. Itu berapa hasilnya? Nah, di sini lihat pembahasannya. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK dari 30, 3 dan 5. Nah, KPK-nya adalah 30 ya. Dari mana? Ya, dari bilangan yang bisa dibagi oleh 3, 5 dan 30 tentunya. Nah, di sini kita sudah menentukan KPK-nya adalah 30. Jadi 25 per 30 ditambah 1 per 3 dikurangi 2 per 5 itu akan sama dengan 30. KPK dari 30, di sini penyebutnya sudah 30 ya KPK-nya. 30 dibagi 30 itu 1. Makanya 1 dikali 25 di sini. Kemudian 30 dibagi 3 itu 10. Makanya 10 kali 1 di sini, atau 1 kali 10. Dikurangi 30 dibagi 5 itu hasilnya 6. Maka di sini 2 kali 6 per, nah di sini sudah 30 KPK-nya. 1 dikali 25 itu 25. Kemudian 1 dikali 10 10 dan dikurangi 2 kali 6 itu 12. 25 ditambah 10 35 dikurangi 12 tinggal 23 per 30. Jadi jawabannya adalah 23 per 30. C ini ya. Lanjut ke nomor 19. Bilangan cacah dari bilangan Romawi LX. Oke ya. L itu bilangan Romawi, kita tahu ya, L itu 50, X itu 10. Karena X-nya ada di sebelah kanan, maka 50 ditambah 10, 60 tentunya ya. Nah, L50, X10. LX berarti L ditambah X atau 50 ditambah 10, jadi 60. Nomor 19 jawabannya C. Kemudian lanjut ke nomor 20. Bilangan cacah 78 jika ditulis dengan bilangan Romawi adalah 78 ya. Kita lihat pembahasannya. 78 itu berarti 70 ditambah 8. 70 itu bilangan Romawi adalah LXX atau 50 ditambah 10 ditambah 10. Kemudian 8 bilangan Romawi adalah VIII atau 5 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Hingga bentuk Romawi dari angka 78 adalah LXXVIII. Ya, jawaban yang paling tepat atau jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke nomor 21. Jaring-jaring kubus yang benar adalah, di sini ada 4 bentuk jaring-jaring kubus. Jadi jaring-jaring kubus itu adalah rangkaian sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk kubus. Jadi jaring-jaring ini yang bisa dirangkai, yang bisa dipadukan sehingga membentuk kubus adalah yang C ya, yang bentuknya seperti huruf Z. 21 jawabannya C. Lanjut ke nomor 22. Bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut. Kita lihat pilihan jawabannya. Persegi panjang. Persegi panjang juga punya sisi berhadapan, tapi sudutnya sama besar. Artinya sudutnya tidak berpasangan. Belah ketupat. Belah ketupat itu semua sisinya sama panjang. Artinya tidak harus berhadapan, itu sudah sama panjang. Nah, kemudian jajar genjang. Nah, ini jajar genjang nih ya. Jajar genjang itu adalah bangun yang memiliki 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut sama besar tentunya ya.
Ini jajar genjang. Kalau layang-layang itu sisi berhadapannya tidak sama panjang atau tidak memiliki sisi berhadapan. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini gambarnya. Ini persegi panjang ya. Sisi berhadapannya memang sama panjang, tapi keempat sudutnya sama atau tidak berpasangan karena sama semua sudutnya. Ini belak ketupat, semua sisinya sama seperti persegi ya, hanya sudutnya yang berbeda. Nah, kemudian yang paling tepat adalah jajar genjang. Ini sisi berhadapannya, sisi atas berhadapan dengan sisi bawah, sisi samping berhadapan dengan sisi samping sama panjang. Kemudian sudut D ini berpasangan dengan sudut B sama besarnya. Sudut A juga sama. Sudut A itu berpasangan dengan sudut C atau sama besar dengan sudut C. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C ya, jajar genjang. Lanjut ke nomor 23. Bangun yang memiliki simetri lipat berjumlah 4 adalah simetri lipat berjumlah 4, layang-layang, persegi, trapesium, persegi panjang. Oke, kita lihat pembahasannya. Layang-layang itu hanya memiliki satu simetri lipat ya, persegi memiliki 4 simetri lipat. 4 simetri lipat. Karena keempat sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Trapesium itu ada trapesium beraturan dan trapesium tidak beraturan. Trapesium beraturan hanya memiliki satu simetri lipat, trapesium tidak beraturan tidak memiliki simetri lipat. Nah, persegi panjang hanya memiliki 2 simetri lipat ya. Itu simetri lipat ke atas dan ke samping. Ini jawabannya yang memiliki simetri lipat berjumlah 4 adalah persegi. Lanjut nomor 24. Jumlah simetri lipat bangun layang-layang adalah simetri lipat layang-layang. Oke, kita lihat layang-layang. Nah, layang-layang itu memiliki satu simetri lipat ya, garis AC ini. Garis AC ini adalah sumbu simetri atau simetri lipatnya layang-layang. Sehingga hanya memiliki satu simetri lipat. Nomor 25 atau nomor terakhir untuk bilangan ganda. Bangun persegi panjang memiliki simetri putar sebanyak. Oke. Kita lihat. Jadi simetri putar itu ketika diputar beberapa derajat dia akan memiliki bentuk yang sama atau simetris. Nah, persegi panjang ABCD jika diputar 180 derajat itu akan simetri atau bentuknya sama seperti semula, yaitu dengan posisi yang berbeda ya. B, A. Oh, ini harusnya D ya, maaf. Ini harusnya D, kemudian di sini C. Jadi simetri lipat pada persegi panjang itu yang pertama perputaran 180 derajat. Nah, yang kedua itu diputar 360 derajat. Putaran penuh sehingga bentuknya akan sama seperti awalnya atau simetri dengan posisi sama seperti awalnya. Kalau 180 derajat itu posisinya sudut-sudutnya akan bertukaran. Nah, sementara yang perputaran penuh 360 derajat itu akan sama persis dengan awalnya. Sehingga persegi panjang ini memiliki simetri putar sebanyak 2. Lanjut ke nomor esai, ke soal esai ya. Nomor 1, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Oke, di sini ada bilangan negatif 8, negatif 7 dan negatif 15. Nah, tentunya dimulai dari yang bilangan negatif dengan bilangannya yang besar ya, dari negatif 15 tentunya. Negatif 15, kemudian negatif 8, kemudian negatif 7, kemudian 3, 5 dan 10. Ini jawabannya. Urutan dari yang terkecil. Nomor 2. Negatif 33 kurangi 23 tambah 65. Nah, di sini punya hutang 33, hutang lagi 23 sehingga hutangnya menjadi 56. Hutang 56, punya modal 65. Jadi sisa modalnya tinggal 9. Oke, ini jawabannya. Lanjut ke nomor 3. 145 dikurangi dalam kurung negatif 47 tambah 94. Ingat ya, pengurangan oleh bilangan negatif akan menjadi positif dan tanda kurungnya hilang. Tanda kurangnya menjadi positif, tanda kurungnya hilang, negatifnya juga hilang. Sehingga bentuk penulisannya akan menjadi 145 dikurangi negatif dalam kurung 47 itu akan
berubah menjadi 145 ditambah 47 kemudian ditambah lagi 94, sehingga semuanya bentuknya penjumlahan. 145 ditambah 47 itu 192 ditambah 94 sama dengan 286 jawabannya. Nomor 4, urutan bilangan yang terkecil dari bilangan 1/5, 2/4, 3/9 dan 25/100 adalah, oke, kita lihat pembahasannya ya. Untuk masing-masing pecahan tersebut terlebih dahulu kita ubah dalam bentuk pecahan desimal atau persen ya supaya mudah. Nah, di sini 1/5 pecahan desimalnya adalah 0,2 atau 20%. 2/4 itu bisa disederhanakan menjadi 1/2 atau desimalnya 0,5 atau persennya 50%. 3/9 bisa disederhanakan menjadi 1/3, bentuk desimalnya adalah 0,33 atau persennya adalah 33%. Dan terakhir 25/100 bisa disederhanakan menjadi 1/4 atau bentuk desimalnya adalah 0,25 atau 25%. Sehingga urutan bilangan yang paling terkecil adalah kita cukup melihat bentuk persennya. Ya, dimulai dari 20%, kemudian 25%, 33% dan 50%. Sehingga urutannya adalah pecahannya 1/5 ini 20%, 25/100 ini 25%, 3/9 ini 33% dan 2/4 itu adalah 50%. Hingga ini jawabannya untuk nomor 4. Kemudian nomor 5, hasil penjumlahan dari 2 ditambah 15 ditambah 4. Nah, kita samakan dulu KPK-nya, samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK 15 dan 4. KPK 15 dan 4 adalah 60 atau langsung dikali silang juga boleh. Nah, di sini kali silang 2 kali 4 ditambah 2 kali 15 per penyebut kali penyebut, 15 dikali 4. 2 kali 4 8 ditambah 2 kali 15 30 per 15 kali 4 60. Sehingga 8 ditambah 30 38 per 60 atau bisa disederhanakan lagi menjadi 19/30. 38 itu bisa dibagi 2 19 ya. Kemudian 60 juga kita bagi 2 menjadi 30. Sehingga jawabannya 38/60 atau 19/30. Oke, di sini pembahasannya ya, ini jawabannya. Lanjut ke nomor 6, bilangan Romawi dari 2017. Oke, kita lihat pembahasannya. 2017 itu berarti 2000 ditambah 17. 2000 itu 1000 ditambah 1000. 17 itu 10 ditambah 7. Sehingga 2017 itu MM. Ini M itu 1000 ditambah 1000, 2000. Terus ditambah lagi 17. 17 itu XVII. X10 V5 I2. Jadi MMXVII 2017 ya. MMXVII. Ini jawabannya. Lanjut ke nomor 7. Bilangan cacah dari MCM XLV adalah, oke, kita lihat pembahasannya. M itu 1000, C itu 100, X itu 10, L 50 dan V 5. MCM XLV berarti M ditambah CM. Nah, CM ini CM ini 900 ya, karena 1000 dikurangi 100. M ini 1000 dikurangi 100 menjadi 900. XLV berarti di sini L50 dikurangi 10 40, V-nya 5 jadi 45. Jadi MCM XLV adalah 1000 ditambah 900 ditambah 45, jadi 1945. Lanjut ke nomor 8. Bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut adalah, sudah jelas ya, ini adalah segitiga. Bangun yang memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Mau segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi ya. Kemudian nomor 9, jumlah simetri lipat dari bangun jajar genjang adalah pembahasannya. Nah, jajar genjang ini jika diputar berapapun derajat putarnya itu tidak akan membentuk bangun yang simetri dengan posisi awalnya. Artinya bangun jajar genjang itu tidak memiliki simetri lipat. Nah, di sini. Oh, maaf ya, ini simetri lipat ya, bukan simetri putaran. Artinya jajar genjang itu jika dibagi menjadi 2 bagian, maka kedua bagiannya tidak akan simetri satu sama lain. Jadi jajar genjang itu tidak memiliki simetri lipat atau 0 simetri lipatnya. Lanjut ke nomor 10 terakhir.
Jumlah simetri putar bangun segitiga sama sisi adalah, oke, kita lihat segitiga sama sisi yang memiliki panjang sisi yang sama dan sudut yang sama. Jadi segitiga sama sisi itu memiliki 3 simetri putar ya. Sudut putarnya berapa? Yaitu 120 derajat, 240 derajat, dan 360 derajat. Artinya segitiga sama sisi itu jika diputar 120 derajat maka bentuknya akan simetri atau sama seperti posisi awalnya. Kemudian diputar 240 derajat juga akan simetri atau sama dengan posisi awalnya. Dan yang terakhir, diputar penuh 360 derajat, maka dia posisinya akan simetri atau sama dengan posisi awalnya. Sehingga segitiga sama sisi itu memiliki 3 simetri putar. Begitu juga dengan simetri lipatnya ya, sama 3. Demikianlah pembahasan dari channel Pelajar untuk soal latihan ujian kenaikan kelas matematika untuk kelas 4 SD atau MI. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.